Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik para mahasiswa dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan materi kuliah PAI, meneruskan materi yang minggu kemarin. Kalau kemarin kita belajar luring di kampus Unma, kalau sekarang kita daring. Minggu kemarin luring, sekarang kita daring. Kemarin kita sudah berbicara tentang sumber-sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Nah sekarang kita akan berbicara tentang sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber pokok ajaran Islam, referensi utama. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak wafat secara fisik, beliau wanti-wanti telah mengamanatkan dan mewariskan kepada kita. Apa yang diwariskan? Kata Nabi, taroktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima lang tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara, dua pusaka untuk kalian. Selama kalian masih berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan menemukan kesesatan selamanya. Tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan ketika kalian masih berpegang teguh pada kedua ini. Apa itu? Satu, kitab Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua, sunnata rasulih, sunnah rasul atau hadis. Nah jadi Al-Quran dan hadis ini merupakan dua pokok sumber ajaran Islam, referensi utamanya. Kalau Al-Quran adalah kalamullah. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah Al-Hadis. Apa itu hadis? Hadis itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron. Yang hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan atau takrir, ketetapan. Itu hadis. Nah, ada beberapa istilah. Kadang-kadang orang keliru. Yang bukan hadis disebut hadis. Padahal yang namanya perkataan atau kalam itu terbagi beberapa macam. Satu, ada hadis. Kalau hadis ini mesti dari Nabi Muhammad. Jadi kalau hadis keluarnya pasti dari Nabi Muhammad. Atau nama lain dari hadis itu khabar dari Nabi Muhammad. Yang kedua ada asar, awas. Nah ini suka keliru. Asar disebut hadis. Kalau asar itu ucapan dari para sahabat keluarnya. Jadi kalau hadis dari Nabi Muhammad, kalau asar dari para sahabat. Jadi asar itu ungkapan yang diucapkan oleh para sahabat Nabi. Seperti asar Abu Bakar, asar Umar, asar Utsman, asar Ali. Ketika Ali bersabda, ketika Umar berkata, ketika Abu Bakar berbicara, itu namanya asar. Kalau hadis dari Nabi, kalau asar dari sahabat. Ada lagi kaul. Nah kalau kaul itu adalah dawuhannya, ucapannya para ulama atau para hukama. Disebutnya kaul ulama. Nah maka kita harus bisa membedakan mana kaul ulama, mana asar sahabat, mana hadis Nabi. Jangan tertukar. Lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di mata kuliah Islamologi, yaitu tentang bab ilmu hadis. Kalau bab ilmu hadis membahas ilmunya, kalau sekarang mah hanya membahas hadisnya sebagai sumber ajaran Islam. Nah itu yang penting, kita jangan terkecoh aja dulu. Kalau hadis ya katakan hadis. Kalau asar ya asar. Kalau kita mengatakan asar itu adalah hadis, itu adalah sebuah kebohongan. Tidak boleh, haram hukumnya mengatakan asar sahabat tapi disebut hadis. Nah sekarang yang kedua, apa saja pembagian hadis?
Pembagian hadis itu diantaranya yang pertama ada yang disebut dengan hadis qauli. Hadis qauli itu adalah hadis yang berupa ucapan Nabi. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu menjadi hadis. Makanya kitab hadis beda dengan kitab Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran kalam Allah, sudah ditentukan surah dan ayatnya. Kalau hadis karena terlalu banyak hadis itu. Ya Nabi selama menjadi Rasul 23 tahun setiap hari berkata, setiap hari bersabda, itu semua ucapannya jadi hadis. Kalau dibukukan berapa jilid itu buku? Kalau dikitabkan berapa jilid? Makanya kitab hadis itu kadang-kadang ada kitab di sini membahas hadis ini, di kitab yang lain nggak ada. Ada di kitab ini membahas ini, di kitab lain nggak ada. Bahkan mungkin saja tidak semua hadis kecatat karena terlalu banyak dalam satu kitab. Makanya ada kitab saling melengkapi. Kitab hadis itu makanya ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Itu saling melengkapi. Ada yang tidak ada di kitab hadis ini, ada di ini. Kenapa? Karena ucapan Nabi terlalu banyak. Dan apa yang diucapkan Nabi itu semuanya menjadi hadis, menjadi hikmah. Karena Nabi tidak akan berbicara kecuali bicara itu dibimbing oleh wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak mengucapkan Nabi keluar dari hawa nafsunya, tapi Nabi apa yang beliau ucapkan adalah keluar dari bimbingan wahyu Allah. Begitu. Jadi hadis qauli, contohnya apa hadis qauli? Contoh ini, salah satunya saja hadis qauli yang tercantum dalam hadis arba'in. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, ketika Rasul bersabda amal tergantung niat, maka di sanalah itu yang disebut dengan hadis qauli, hadis yang berupa ucapan. Hadis yang berupa ucapan. Hadis yang berupa ucapan. Itulah yang disebut dengan hadis qauli. Yang kedua ada hadis fi'li. Apa yang disebut hadis fi'li? Hadis fi'li itu hadis yang disandarkan pada perbuatan Nabi. Apa yang Nabi lakukan itu menjadi hadis. Apa yang Nabi kerjakan itu menjadi hadis. Contohnya hadis fi'li adalah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu jadi ketika Nabi sholat pakai takbir, pakai ruku, pakai i'tidal, pakai sujud, itulah hadis. Hadis fi'li Nabi. Sehingga sholat kita mencontoh sholat Nabi. Yang ketiga ada yang disebut dengan hadis takriri. Hadis takriri itu adalah hadis ketetapan Nabi, di mana Nabi tidak menyuruh dan tidak melarang para sahabat melakukan sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan hadis takriri. Nah, itulah yang kedua, sumber ajaran Islam itu adalah hadis. Yang ketiga kita bereskan sekarang untuk sumber ajaran Islam. Yang ketiga sumber ajaran Islam itulah berasal dari ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan. Kesepakatan para ulama disebutnya ijma. Jadi ketika suatu ajaran, ketika suatu hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan belum dijelaskan dalam hadis, maka Nabi memberi kelonggaran kepada para sahabat, para ulama untuk melakukan ijma. Ijma itu melakukan kesepakatan terhadap suatu masalah yang belum terlalu jelas, tetapi tetap sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ijma pun yang dilakukan jalannya adalah ijtihad, tetapi sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah.
Contoh ketika sekarang, contoh yang seperti contoh dalam masalah mikot haji. Seseorang mau pergi haji itu harus bermula ihramnya dari mikot. Mikot itu tempat mulai setar ihram. Sedangkan mikot itu oleh Nabi sudah ditentukan. Ada Qarnul Manazil, ada Yalamlam, Zulhulaifah, Juhfah, Dzatu Irkin. Itu mikot yang sudah ditentukan. Nah, yang terjadi sekarang jamaah haji Indonesia karena sekarang naik pesawat terbang, ketika jurusan dari Jakarta ke Jeddah, Bandara Jeddah, itu jamaah haji tidak berada pada mikot yang sudah ditentukan. Ada Qarnul Manazil tapi posisinya lagi di pesawat terbang. Sehingga tidak tekatincak kata orang Sunda. Tekatincak eta si mikot teh. Sehingga bagaimana dong solusinya jemaah haji Indonesia mau pergi haji tapi mikot tekatincak. Sebab posisinya Qarnul Manazil kita masih di pesawat terbang. Sedangkan kalau sudah turun dari pesawat mikot sudah terlewat, sedangkan kan tidak boleh berihram haji keluar dari mikot. Maka di sanalah para ulama Indonesia dan Saudi berijma, berijtihad, bermusyawarah untuk melahirkan suatu hukum. Dikarenakan darurat jemaah haji Indonesia tidak melintasi Qarnul Manazil di darat, tidak melintasi mikot di darat, maka jemaah haji, maka ulama Indonesia dan Saudi Arabia berijma, melakukan kesepakatan, melakukan bahsul masail, dan akhirnya menimbulkan kesepakatan untuk jemaah haji Indonesia mikotnya boleh di 3 tempat. Satu, boleh di mikot asli yaitu Qarnul Manazil ketika berada di pesawat. Yang kedua, kalau sulit bermikot di pesawat karena belum salin dan sebagainya pakaian ihramnya, maka boleh bermikot di Bandara Jeddah. Yang ketiga, boleh mengambil mikot di Bandara Indonesia. Nah, itu contoh ijma, sehingga hasil ijma itu bisa dipertanggungjawabkan oleh para ahlinya, dan kita sebagai umatnya boleh mengamalkan ajaran hasil ijma. Yang terakhir, yang keempat, sumber ajaran Islam adalah kias. Apa itu kias? Kias itu proses menyamakan suatu hukum dengan hukum yang sudah ada. Ada kesamaan hukum walaupun prakteknya berbeda, walaupun jenisnya berbeda, tapi kalau hukumnya sama maka itu bisa disamakan hukum. Seperti itulah yang disebut dengan kias. Jadi kias itu proses menyamakan hukum antara yang satu dengan yang lain karena ada kesamaan hukum. Itu yang disebut dengan kias. Contoh apa ya? Contoh kias. Nah, contohnya kias, membunuh hukumnya haram. Membunuh. Sekarang kalau ada makanan yang menyebabkan merusak kesehatan, apa hukumnya? Nah, itu. Walaupun status makanan itu bukan makanan haram, tapi kalau madorotnya dapat merusak kesehatan dan menimbulkan kematian, maka berarti mengkonsumsi makanan itu hukumnya haram karena disamakan dengan membunuh walaupun secara pelan-pelan. Begitu. Walaupun jenis makanannya bukan minuman keras, bukan makanan haram, halal sih makanannya, tapi kalau kata dokter makanan itu bisa menyebabkan efek kematian, bisa merusak kesehatan, tidak baik, maka status hukum makanan itu menjadi haram karena dikiaskan karena membunuh. Pada membunuh hukumnya haram, dan memakan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan kematian atau menyebabkan terbunuh, maka itu hukumnya haram. Seperti beginilah, minum obat overdosis, apa hukumnya? Haram.
Minum obat, kalau obatnya sesuai dosis halal karena menyehatkan. Tapi ini minum obat, satu obat 15 pil diminum sekaligus, walaupun hukum asal obat itu halal karena tidak mengandung alkohol, tapi kalau diminumnya berlebihan overdosis maka hukumnya menjadi haram. Kenapa haram? Karena dikiaskan terhadap pembunuhan. Walaupun dia membunuh, bersama dengan membunuh. Itu namanya proses kias. Nah, jadi kesimpulannya sumber ajaran Islam itu bisa dari 4. Yang pokoknya adalah Quran, hadis, kemudian bisa lagi didukung oleh ijma dan kiasnya para ulama. Sehingga apabila keempat ini sudah bisa dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan bisa menjadi orang Islam yang bisa mengamalkan ajarannya dan selamat dari kesesatan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.